Bicara soal Ramadan, tentu ada banyak kebaikan dan hal positif yang bisa kita lakukan, seperti berbagi dan berkumpul. Untuk itu, yuk kita jaga perilaku, ucapan, maupun keuangan kita. Jangan sampai minus dan merusak momen Ramadan. Biasanya nih ada 5 hal yang bikin keuangan kita minus selama Ramadan. Yang pertama, numpuk stok makanan. Kayaknya walaupun harga bahan pokok naik ya, dorongan untuk beli stok makanan tuh sulit dibendung. Semangat masak di rumah masih 45 nih biasanya kalau awal-awal Ramadan. Memasuki pertengahan, mulai pudar deh tuh semangatnya. Sampai terkadang bahan makanan yang dibeli lupa dimasak dan akhirnya basi. Kedua, jajan takjil pas ngabuburit. Apalagi dengan hawa lapar, jadi segalanya pengen dibeli. Dan gak jarang, pas buka jadi nggak kemakan semuanya. Nih ya, yang ketiga, yang biasanya bikin minus lagi adalah kebiasaan berburu diskon. Emang betul sih, ini tuh jadi kesempatan buat beli baju lebaran, pernak-pernik, bahkan furniture baru buat open house dengan harga yang miring. Tapi kalau nggak bisa ngeremnya, siap-siap aja minus ya. Dan yang keempat, undangan bukber. Acara bukber ini sebetulnya sih bisa dijadiin kesempatan untuk menyambung tali silaturahmi, nostalgia, cari proyek sampingan baru, bahkan sampai lowongan kerja baru buat mereka yang lagi berburu bulat punya rencana resign setelah lebaran. Tapi kalau nggak dibuat anggarannya dan nggak bisa atur prioritasnya, seringkali jadi ngerogoh anggaran keuangan lain nggak sih? Terakhir yang bisa bikin keuangan kita minus adalah persiapan lebaran, kayak tiket mudik, terus kasih THR buat yang kerja sama kita, amplop lebaran buat saudara atau keponakan yang banyak banget itu, dan lain-lain. Nah, sebetulnya kelima hal ini tuh bisa loh dihindari kalau kita bisa bikin anggaran yang baik dan memaksimalkan alokasi uang THR yang didapat. Misalnya nih, untuk memaksimalkan THR ini kamu bisa alokasiin 5-20% buat zakat dan sedekah. Karena Ramadan, jadi utamakan dulu untuk zakat fitrah. Nah, baru untuk sedekah dalam bentuk yang lainnya, kayak bagi-bagi takjil, sembako, atau sumbangan ke masjid. Mumpung Ramadan kan ya, jadi buat tambah-tambah pahala. Terusnya, 20% lagi alokasiin buat THR, ART, orang tua, dan amplop buat anggota keluarga yang lain. Untuk besarannya tentu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau bingung, mungkin bisa dibuat berdasarkan circle kedekatan, usia, dan kebutuhan mereka. Dan kalau mau kasih amplop lebaran, gak mesti kok dalam bentuk uang cash. Kamu bisa transfer via e-wallet, kasih emas batangan, wow. Buat keponakan yang hobi main game misalnya, bisa kita kasih juga tuh ke mereka gift item game kesukaannya. Atau kasih gift subscription platform tertentu juga jadi ide yang menarik. Nah, karena sesuai dengan namanya, tunjangan hari raya untuk kebutuhan lebaran maupun masuk kategori keinginan bisa dipenuhi dari THR ini. Untuk pengalokasiannya bisa 20-30% yang masuk kategori kebutuhan lebaran. Misalnya uang buat mudik atau keliling berkunjung ke rumah saudara dan hidangan lebaran. Kayaknya kurang lengkap ya kalau lebaran itu nggak ada makanan dan cemilan khas lebaran. Setuju nggak Zafrans? Terus untuk yang masuk kategori keinginan, biasanya seperti baju lebaran, pernak-pernik hiasan rumah, atau renovasi rumah kecil-kecilan. Tapi prioritasin kebutuhannya dulu ya, baru keinginan. Kemudian untuk memulihkan keuangan pasca lebaran, kamu bisa nih sisihin seenggaknya 20% lah dari THR yang didapetin. Misalnya, buat gantiin dana darurat atau lunasin pay later maupun cicilan yang lainnya. Nah, yang sisanya sekitar 20% lagi bisa banget buat investasi. Misalnya buat beli hewan kurban Idul Adha nanti, buat asuransi atau investasi lainnya. Intinya sih selama Ramadan ini biar keuangan kamu nggak minus, kamu harus bisa bedakan mana yang menjadi kewajiban dan kebutuhan dan keinginan yang wajib jelas seperti zakat fitrah. Yang masuk kategori butuh misalnya mudik, tapi soal mudiknya naik apa dan mau bawa apa itu bisa jadi keinginan. Pokoknya disesuaikan, jangan memaksakan. Apalagi sampai nambah cicilan
yang bikin kita kelabakan. Jangan buka celah untuk punya utang yang sifatnya konsumtif. Jadi banyak-banyak tahan godaan ya Zapfans. Ya, aku nggak dapat THR tahun ini. Jadiin Ramadan ini kesempatan buat menemukan side hustle. Yang hobi masak bisa jualan takjil, punya hobi belanja buka just tip baju sama pernak-pernik lebaran. Bisa nih jual desain, jual amplop tuh yang lucu-lucu atau kartu ucapan selamat lebaran. Coba cari peluangnya, hasilnya bisa kamu manfaatin untuk penuhin kebutuhan lebaran. Pas ikut bukber, nggak usah ragu tanya proyek sampingan sama teman. Kayaknya kita sampai di sini dulu ya Zapfans. Kalau masih ada yang mau ditanyain atau mau kasih masukan tema, bisa tulis di kolom komentar. Mau dikirim via DM ke Instagram Zapfinance juga boleh. Dan rasanya lebaran gak lengkap tanpa mudik kumpul keluarga. Setelah berbulan-bulan ngatur keuangan, harus yang cerdik ya biar gak kejebak sama cicilan. Sampai jumpa di video yang lain. Dan semoga Ramadan kali ini membawa berkah serta kebahagiaan buat Zapfans semuanya. Bye-bye!